Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar cerdas Indonesia, Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Pak Solahuddin Sanusi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kali ini kita akan membahas materi meneladani dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah Al-Mukarramah. Untuk itu mari kita awali pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Para pembelajar yang salih, cerdas dan mulia, selamat menyimak dan selamat mengikuti pembelajaran pada kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepahaman dan kecerdasan kepada Anda sekalian. Kompetensi dasarnya 1.10 meyakini kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. 2.10 bersikap tangguh dan rela berkorban menegakkan kebenaran sebagai ibrah dari sejarah strategi dakwah Nabi di Mekah. 3.10 menganalisis substansi, strategi dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. 4.10 menyajikan keterkaitan antara substansi dan strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Baik, para pembelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada pembahasan 1. Tadabbur. Pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi, 13 tahun sebelum hijrah, Nabi Muhammad SAW saat itu berusia 40 tahun mendapat wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa ini menandai diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Setelah turunnya wahyu kedua, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1-7, Rasulullah SAW diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Bukanlah hal mudah untuk menyampaikan ajaran tauhid kepada penduduk Makkah. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Mekah telah memiliki agama, yaitu menyembah berhala. Masyarakat Arab ketika itu dikenal dengan masyarakat Arab jahiliyah karena masih berada dalam kebodohan. Kebodohan yang dimaksud adalah kebodohan dalam bidang moral, norma, etika, hukum, dan agama. Sungguh sangat berat tugas yang diemban oleh Nabi Muhammad SAW. Dakwah Rasulullah SAW di Mekah mendapat tantangan, hambatan, dan hinaan dari kaum kafir Quraisy. Namun semua itu tidak menyurutkan semangat Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Sikap mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah tetap sabar, tangguh, rela berkorban, tabah, dan optimis akan mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Rasulullah SAW bersikap keras dan berhati kasar, tentu orang-orang Arab di Mekah akan menjauhi Nabi Muhammad SAW. Jika mereka menjauhi Nabi SAW, berarti misi dakwah terancam gagal. Berkat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW berlaku lemah lembut kepada mereka. Sungguh pada diri Rasulullah SAW terdapat suri tauladan bagi seluruh alam. Akhlaknya mulia, tutur katanya lembut, cinta pada umatnya, dan kasih sayang yang besar kepada sesama. Perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah patut kita teladani dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena pada hakikatnya setiap muslim memiliki kewajiban berdakwah untuk menyebarkan kemuliaan ajaran Islam. 2. Wawasan Islami. A. Kondisi masyarakat Arab jahiliyah. Kondisi masyarakat Arab sebelum Islam dikenal dengan istilah jahiliyah. Tahukah kalian apa yang membedakan masyarakat jahiliyah dengan masyarakat pada umumnya? Masyarakat Arab jahiliyah berarti masyarakat yang masih berada dalam kebodohan. Kebodohan tersebut adalah kebodohan dalam bidang moral, norma, etika, hukum, dan agama. Sistem hidup masyarakat jahiliyah sangat ditentukan oleh dua hal, yaitu kekuasaan kesukuan dan kekuasaan ekonomi masing-masing.
Suku atau kabilah bersaing untuk menjadi yang paling kuat dan yang paling disegani. Sumber kekuatan mereka adalah kesetiaan dan solidaritas di antara anggota kelompok. Penduduk Arab jahiliyah memiliki tabiat suka berperang. Oleh karena itu, peperangan antar suku sering terjadi dan telah menjadi tabiat yang berdarah daging. Dunia Arab ketika itu merupakan kancah peperangan terus-menerus. Akibatnya adalah kebudayaan mereka tidak berkembang. Kondisi masyarakat yang suka berperang seperti ini juga menyebabkan nilai wanita menjadi sangat rendah. Seorang wanita tidak punya hak mewarisi harta peninggalan suaminya, bapaknya atau anggota keluarga lainnya. Apabila terjadi peperangan antar suku, maka suku yang kalah akan dijadikan budak oleh suku yang menang. Masyarakat Arab jahiliyah memiliki kebiasaan buruk, di antaranya minum minuman keras, berjudi, dan membunuh. Lebih dari itu, mereka beranggapan bahwa minum minuman keras, berjudi, mencuri, merampok, berzina, membunuh bukan merupakan perbuatan salah. Hal ini merupakan bentuk kejahiliahan di bidang norma etika dan hukum. Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul. Ketika menginjak usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW lebih banyak mengerjakan tahanus atau menyendiri, menjauhkan diri dari keramaian daripada waktu-waktu sebelumnya. Pada malam 17 Ramadan atau bertepatan tanggal 6 Agustus 610 Masehi, ketika bertahanus di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad SAW untuk menurunkan wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Gua Hira terletak di Jabal Nur, Bukit Cahaya, yang terletak kira-kira 2 atau 3 mil sebelah utara kota Makkah Al-Mukarramah. Turunnya wahyu pertama berarti Nabi Muhammad SAW secara resmi dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Setelah menerima wahyu yang pertama, Nabi Muhammad SAW tidak langsung berdakwah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW menunggu turunnya wahyu kedua. Dikala menunggu turunnya wahyu yang kedua, kembali Rasulullah SAW diliputi perasaan cemas dan khawatir kalau wahyu itu putus. Bahkan beliau hampir saja putus asa, akan tetapi beliau tetap bertahanus sebagaimana biasa di Gua Hira. Kemudian, setelah beberapa lama turunlah wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Dengan turunnya wahyu yang kedua ini, beliau memulai berdakwah menyiarkan agama Islam. Substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah adalah sebagai berikut. 1. Mengajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW mengajak masyarakat Arab yang saat itu menyembah berhala agar mengesahkan atau mentauhidkan, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, serta mengakui kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2. Memperbaiki akhlak masyarakat Makkah. Rasulullah SAW memperbaiki akhlak masyarakat Makkah yang saat itu terbiasa berperilaku jahiliyah, seperti minum minuman keras, berjudi, berzina, dan membunuh. 3. Menegakkan keadilan dan persamaan derajat. Islam mengajarkan persamaan derajat di antara semua manusia. Masyarakat Arab jahiliyah saat itu masih membedakan derajat laki-laki dan perempuan, dan antara budak dan majikannya. 4. Mengajarkan adanya hari kiamat. Islam mengajarkan bahwa setelah alam dunia ini hancur dan akan digantikan dengan alam akhirat, setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan selama mereka hidup di dunia. Strategi dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah. 1. Dakwah secara sembunyi-sembunyi selama kurang lebih 3 tahun. 2. Dakwah secara terang-terangan selama kurang lebih 10 tahun. 1. Dakwah Rasulullah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Mayoritas masyarakat Arab menyembah berhala dan patung-patung yang ada di Ka'bah dan sekitarnya. Kepercayaan dan keyakinan mereka turun-temurun dari nenek moyang. Kondisi seperti ini mengakibatkan tujuan dakwah guna menyampaikan ajaran tauhid terhambat, sebab bersiko penolakan terhadap ajaran Islam semakin tinggi, mengingat selama bertahun-tahun mereka menyembah berhala.
Strategi yang paling bijaksana untuk menghadapi kondisi seperti ini adalah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dengan demikian, masyarakat Makkah tidak akan kaget karena munculnya agama Islam. Pada mulanya, Rasulullah SAW menyampaikan ajaran Islam kepada anggota keluarga, sahabat, dan orang-orang yang paling dekat dengan beliau. Mereka ini sangat mengenal kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai pribadi yang jujur, mencintai kebaikan dan kebenaran, serta kelurusan akhlak beliau. Demikian pula sebaliknya, Rasulullah SAW juga mengenal mereka dengan baik. Mereka langsung menerima ajaran Islam dari Rasulullah SAW karena mereka meyakini kejujuran dan keagungan akhlak Nabi SAW, serta meyakini kebenaran ajaran yang beliau sampaikan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi berhasil mengislamkan 1. Khadijah, istri Nabi, 2. Abu Bakar, sahabat dekat Nabi, 3. Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi, 4. Zaid bin Harisah, budak yang dipelihara Nabi, 5. Utsman bin Affan, 6. Zubair bin Awam, 7. Sa'ad bin Abi Waqqas, 8. Abdurrahman bin Auf, 9. Tolhah bin Ubaidillah, 10. Abu Ubaidillah bin Zarrah, 11. Arqam bin Abil Arqam, 12. Fatimah binti Khattab, adik Umar bin Khattab, serta suaminya Said bin Zaid al-Adaw. Golongan yang pertama masuk Islam ini dikenal dengan sebutan As-Sabiqunal Awwalun, yakni orang-orang yang pertama masuk Islam. 2. Dakwah secara terang-terangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu Quran Surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, "Fasda' bima tu'maru wa'rid anil musyrikin." Artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Setelah turun Quran Surah Al-Hijr ayat 94, Rasulullah SAW mulai intensif berdakwah secara terang-terangan. Rasulullah SAW merasa lebih mantap untuk berdakwah karena mendapatkan dukungan dan perlindungan dari Abu Thalib. Rasulullah SAW mengumpulkan penduduk Mekah di Bukit Sofa. Tampak yang hadir adalah tokoh-tokoh kafir Quraisy seperti Abu Lahab, Abu Jahal, dan Umar bin Khattab. Ketika Nabi SAW mulai menyampaikan ajaran Islam kepada mereka, Nabi SAW mendapatkan perlakuan kasar dan hinaan dari mereka. Apakah dakwah Nabi SAW tidak ada hasilnya? Dakwah tersebut tetap ada hasilnya, yaitu beberapa orang dari golongan lemah seperti budak dan orang-orang miskin menjadi pemeluk Islam. Dakwah mulai gencar dilakukan oleh Rasulullah SAW hingga bergema ke seluruh wilayah kota Mekah. Rasulullah SAW bangkit berdakwah melawan segala kemusyrikan dan segala bentuk penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan bahwa siapa saja yang menyembah berhala dan menjadikannya penolong, sungguh mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Dakwah ini mendapat rintangan dan mendapat tantangan dari kaum kafir Quraisy. Paman Rasulullah SAW yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam. Beliau adalah tokoh Quraisy yang disegani dan terpandang. Hamzah menyatakan diri akan menjadi pelindung bagi Rasulullah SAW. Selain Hamzah bin Abdul Muthalib, tokoh Quraisy lainnya yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sangat disegani dan dipandang. Wataknya keras dan tegas. Dan di hadapan Rasulullah SAW, Umar bin Khattab menyatakan diri sebagai pemeluk Islam. Hikmah yang dapat dipetik dari dakwah Nabi SAW secara terang-terangan adalah hendaknya para da'i bersikap lentur dalam menyampaikan dakwah. Pada saat tertentu, dakwah dilakukan secara diam-diam, tetapi sekali waktu terang-terangan. Sekali waktu lemah lembut dan sekali waktu tegas, sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi pada zamannya. Reaksi kaum kafir Quraisy terhadap pergerakan dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah, kaum kafir Quraisy menolak dan menentang ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Penolakan dan penentangan ini dipelopori oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy, di antaranya Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu Sufyan. Berikut ini adalah faktor yang mendorong kaum kafir Quraisy menentang Islam dan kaum muslimin.
Satu, persaingan perebutan kekuasaan. Dalam kabilah besar Quraisy, sudah sejak lama terdapat golongan-golongan atau keluarga besar yang saling bersaing untuk merebut pengaruh dan kekuasaan. Yang kedua, persamaan hak dan derajat. Orang Quraisy memandang diri mereka lebih mulia dan lebih tinggi dibandingkan dengan golongan bangsa Arab lainnya. Sedangkan agama Islam memandang semua manusia itu memiliki hak dan derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, taklid kepada nenek moyang. Orang Quraisy berpendapat bahwa agama dan kepercayaan yang telah mereka anut sudah cukup bagi mereka dan tidak perlu ada ajaran baru lagi. Faktor penyebab keberhasilan dakwah Rasulullah SAW, yang pertama, beliau selalu berakhlak mulia. Rasulullah SAW selalu berakhlak mulia dalam berdakwah, sebagaimana yang telah beliau lakukan dengan sifat-sifatnya, yaitu siddiq benar, tabligh menyampaikan risalah, amanah dapat dipercaya, dan patonah cerdas. Lebih dari itu, masyarakat Arab mengenal Rasulullah SAW sebagai pribadi yang jujur dan dapat dipercaya, hingga beliau dijuluki Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Yang kedua, beliau memiliki analisa sosial yang cerdas. Berkat kecermatan beliau dalam menganalisa kondisi sosial masyarakat Arab, akhirnya beliau berhasil melakukan dakwah dan mengatasi segala rintangan, terutama yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Yang ketiga, beliau memiliki niat yang kuat. Kuatnya niat beliau dalam berdakwah tampak dalam semua sisi perjuangan dakwah. Beliau sangat gigih, tangguh, rela berkorban dalam menegakkan kebenaran, pantang menyerah, meninggalkan kesenangan duniawi, dan menghabiskan waktunya untuk berdakwah. Yang keempat, beliau selalu penuh kasih sayang. Dalam berdakwah, Rasulullah SAW menonjolkan rasa kasih sayang kepada siapapun. Beliau bertutur kata yang lembut dan halus, serta tidak pernah dendam kepada orang kafir yang menyakiti beliau. Sebaliknya, beliau justru mendoakan agar memperoleh kebaikan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, beliau menyampaikan kebenaran. Semua yang diajarkan Nabi Muhammad SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kebenarannya mutlak. Kebenaran ajaran Islam disampaikan kepada penduduk Mekah dengan cara yang benar pula, sehingga Rasulullah SAW adalah teladan sempurna dalam menyampaikan kebenaran. Yang ketujuh, beliau menggunakan strategi yang tepat. Rasulullah SAW berdakwah dengan menggunakan strategi yang jitu, yaitu dimulai dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan kemudian setelah mendapatkan pendukung yang cukup, beliau lanjutkan dengan cara terang-terangan. Hikmah dakwah Rasulullah SAW di Mekah, satu, menumbuhkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menolong hambanya yang sabar, tabah, dan memiliki semangat tinggi dalam berdakwah. Dua, meyakini bahwa semua hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara Rasulullah SAW hanya bertugas menyampaikan risalah. Tiga, Islam mengajarkan persamaan hak dan derajat bagi semua manusia. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ketakwaanlah yang menjadi ukuran kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, setiap perjuangan dakwah membutuhkan pengorbanan. Rasulullah SAW dan para sahabat telah mengorbankan harta benda dan jiwa untuk menegakkan ajaran Islam. Demikian hikmah dari dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Semoga kita mampu meneladaninya. Para pembelajar yang salih, cerdas, dan mulia, demikianlah pembelajaran kita kali ini, materi meneladani dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah Al-Mukarramah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua dapat meneladani akhlak serta kesabaran beliau dalam mendakwahkan agama Islam, serta terus berjuang memenangkan agama Allah di atas seluruh agama. Mari kita akhiri dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam sehat dan bahagia penuh manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.